إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama menunjukkan, menampakkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para guru-guru di sekolah telah meninggalkan kelas-kelasnya. Para pedagang-pedagang telah meninggalkan perniagaannya. Para pengendara motor mobil telah meninggalkan kendaraannya, hadir beramai-ramai di masjid Allah ini. Tak ada seorang pun yang memaksa kita pada siang hari ini berkumpul. Tak seorang pun petugas kepolisian akan menangkap kita kalau tak mau datang siang Jumat ini. Lalu apa yang memaksa kita untuk hadir pada siang hari ini? Adalah iman dan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di samping itu banyak juga di luar sana yang mengatakan dirinya seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia katakan dirinya seorang muslim. Allah telah cukupkan untuknya harta bendanya. Allah telah baguskan untuknya rumahnya. Allah berikan kendaraan yang baik untuknya. Tapi tatkala suara azan sampai ke rumahnya, sampai ke telinganya, hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Hayya 'alal falah, marilah kita mendapatkan kemenangan. Tak bergetar lagi hatinya. Ia rasakan suara azan itu untuk tetangganya, untuk anak-anaknya, tapi suara azan itu bukan lagi untuk dirinya. Ia mendapatkan nikmat dari Allah, banyak hartanya, bagus rumahnya, tapi semua kenikmatan itu telah melalaikan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa ia sadari, ada nikmat yang besar yang telah Allah cabut dari dalam dadanya, yaitu nikmat untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun keadaan kita, berat ujian yang Allah timpakan pada kita, tapi ada nikmat yang luar biasa yang masih Allah hunjamkan di dalam dada kita, nikmat untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada Jumat kali ini khatib akan menyampaikan 4 amalan yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang seandainya menjadi rutinitas kita, yang seandainya kita amalkan, insya Allah akan mengantarkan kita kepada surga Allah, yang insya Allah akan kita masuki dengan penuh dengan keselamatan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, sebelum Nabi berhijrah, berita tentang akan datangnya Nabi akhir zaman itu telah sampai ke penduduk Madinah. Berita yang sampai ke Madinah itu ada baiknya, tentu ada juga yang buruknya. Banyak fitnah yang muncul terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwa Nabi yang dikatakan di akhir zaman itu pendusta, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah gila. Banyak dusta terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan pembohong, pengadu domba, dan dikhawatirkan kalaulah Nabi itu datang ke Madinah akan membuat perpecah belahan, akan memunculkan permusuhan. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, maka hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini ketika Nabi sampai di Madinah belumlah seorang muslim. Dia adalah seorang pendeta Yahudi yang tahu betul bagaimana tanda-tanda kenabian tersebut. Maka kata Abdullah bin Salam, tatkala penduduk Madinah itu berkumpul beramai-ramai, maka aku pun ingin sekali melihat dan ikut bersama keramaian tersebut, menyaksikan bagaimana keadaan Nabi akhir zaman. Maka tatkala aku lihat wajahnya, sungguh tampak pada wajahnya itu bukanlah wajah pembohong. Tak mungkin wajah seperti ini wajahnya orang pendusta. Dan yang pertama kali kudengar dari Nabi Muhammad SAW adalah, ya ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, tebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian, wa at'imut ta'am, dan berilah makan pada orang-orang yang membutuhkan, wasilul arham, kalian sambungkanlah silaturahim, wasallu bil laili wan nasun niyam, dan solatlah kalian pada malam hari di saat manusia-manusia lain tertidur. Udkhulu fil jannah bisalam, masuklah kalian ke dalam surga itu dengan penuh kedamaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Abdullah bin Salam tentu mendapatkan jawaban atas tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Tatkala dilihatnya wajah Nabi, mustahillah Nabi Muhammad itu seorang pendusta. Dan kekhawatiran orang yang mengatakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW akan memunculkan pertikaian, kalimat yang pertama ku dengar dari Nabi SAW, afsus salam, tebarkanlah kedamaian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 4 amalan ini yang insya Allah kalaulah menjadi rutinitas kita, 4 amalan ini kalaulah bukan menjadi barang aneh bagi kita, insya Allah sebagaimana janji Nabi SAW, kita akan dimasukkan ke dalam surga dalam keadaan yang damai. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama, afsus salam, tebarkanlah salam. Perintah ini yang pertama adalah perintah untuk menyampaikan kalimat salam, assalamu alaikum, kepada seluruh umat Islam. Perintah dari Nabi SAW saat kita bertemu pada saudara kita, kita kenal ataupun tidak kita kenal, afsus salam, sampaikan salam kepadanya. Assalamualaikum ini adalah identitas kita seorang muslim. Namun pada hari ini banyak yang malu untuk melakukannya. Enggan bibir kita untuk mengucapkan salam pada saudara kita. Padahal salam ini adalah salam yang terbaik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam yang tak bisa kita gantikan dengan kata-kata apapun lagi. Salam yang tak bisa kita pakai, kita gantikan dengan selamat pagi, selamat siang. Tahiyatan min indillah. Salam yang Allah telah menetapkannya.
salam tahiyatan min ahlil jannah. Salam para penduduk surga. Kita semuanya tentu bercita-cita, cita-cita terbesar kita adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan assalamu alaikum itu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, adalah salam terbaik, salam ahlul jannah, dan insyaallah kita adalah penghuni surga tersebut. Oleh sebab itu, marilah kita membiasakan diri kita untuk mengucapkan salam saat kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Afsus salam juga bisa kita pahami bahwa kehadiran Islam di muka bumi ini adalah membawa kedamaian. Hadirnya seorang mukmin, seorang muslim di mana saja akan menyebarkan ketenangan, kedamaian dimanapun ia berada. Seandainya ada di suatu tempat itu perselisihan, datang seorang muslim, damai keadaannya. Seandainya ada orang yang bertikai, hadir seorang muslim, selesai pertikaiannya. Itulah hakikat seorang muslim. Tapi kalau seandainya ada seorang muslim, kehadirannya membawa malapetaka, malah kehadirannya akan memecah belah orang. Suami istri aman damai, datang dia bisa bercerai. Orang yang bersahabat lama datang dia bisa bermusuhan. Ini bukanlah muslim yang sebenarnya. Tentu ada masalah dengan keislamannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, amal yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa at'imut ta'am. Berikanlah makan. Memberi makan ini adalah juga jati diri seorang muslim harusnya. Ada keinginan di hati seorang muslim itu untuk berbagi dengan saudara-saudaranya. Tidak benar keislaman seorang muslim itu kalau ia bisa kenyang sementara ada tetangganya sedang kelaparan. Tidak akan tenang hati seorang muslim itu. Dia memiliki banyak makanan sementara banyak orang di luar sana yang tak makan. Maka wa at'imut ta'am, berbagilah, itulah karakter seorang muslim itu. Berbagi makanan ini tak perlu menunggu kita harus kaya dulu. Nanti kalau sudah kaya baru saya berbagi, tidak. Rasa berbagi itulah yang dipentingkan dalam hati seorang muslim. Apapun yang ia miliki, ada keinginan dalam hatinya untuk berbagi. Takkan bisa dia tidurnya tetangganya dalam keadaan lapar. Walaupun sepotong roti, dia akan bagi untuk saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setidak-tidaknya saat kita memasak di rumah, lebihkanlah lauk pauk kita sedikit dan hantarkan kepada tetangga kita. Kalau bisa, ini adalah kebiasaan seorang muslim. Bukan hal aneh bagi seorang muslim itu berbagi dengan saudara-saudaranya yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasilul arham. Kalian sambungkanlah silaturahim. Menghubungkan silaturahim, persaudaraan sesama muslim. Lebih rincinya, silaturahim itu adalah hubungan kekerabatan. Seorang muslim yang baik itu harus tahu dia siapa kerabat-kerabatnya. Kenal dia siapa orang tuanya dan keluarga orang tuanya itu. Dahulu tentu kita bagi orang-orang Minang amat sangat biasa hal ini. Dahulu waktu kecil tentu ingat kita bagaimana orang tua kita membawa kita ini ke keluarga-keluarga saudara-saudaranya. Ditunjukkan kepada kita, ini mama kalian, ini bibi kalian. Maka diperkenalkan, disambungkan silaturahim kita. Kebiasaan itu harus kita amalkan, terus kita lanjutkan. Kita perkenalkan anak-anak kita dengan saudara-saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Namun pada saat ini banyak kita lihat saudara kandung sudah tidak bertegur sapa, anak dan orang tuanya tak lagi bertegur sapa.
Seorang anak dengan kakeknya tak kenal dia lagi. Banyak saat ini seorang mama tak kenal dengan kemenakannya, tak kenal seorang kemenakan pada mamanya. Lalu bagaimana seorang mama itu akan membimbing lagi kemenakan-kemenakannya? Padahal orang Minang itu anak di pangku kemenakan dibimbing. Tapi bagaimana mau membimbing kalau seandainya seorang mama sudah tak kenal dan tak mau tahu lagi dengan kemenakan-kemenakannya? Wasilul arham, sambungkanlah silaturahim itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Oh, banyak harta kita, banyak kebun-kebun kita, banyak harta benda kita, semuanya tak berguna kalau tak akan mengantarkan kita pada surga Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita yang kalau saja memiliki hubungan yang buruk pada karib kerabat kita, wasilul arham, perbaikilah hubungan tersebut. Yang keempat, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita, wasallu fil laili wan nasun niyam. Salatlah kalian pada malam hari di saat manusia-manusia lainnya dalam keadaan tidur. Salat malam ini tentu tidak sulit harusnya, tapi akan menjadi sulit kalau tidak mendapatkan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita beraktivitas padat di siang harinya, waktu malam adalah saat-saat terbaik kita untuk beristirahat, saat-saat kita terbaik untuk bermalas-malasan. Tapi di sanalah kita dituntut untuk membuktikan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Bangkitlah, bangunlah pada malam hari. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Allah turun ke langit dunia ini dan mencari hamba-hambanya yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana hamba-hambaku yang meminta ampunan akan diampunkan? Mana yang membutuhkan pertolongan, Allah akan tolong. Kalaulah seandainya ada di antara kita yang membutuhkan pertolongan, berat masalahnya, sudah pergi dia dari satu kampung ke kampung lain mencari orang untuk memintakan pertolongan, pergi dari satu daerah ke daerah lain untuk minta tolong, tapi lupa dia, sudahkah dia minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala? Bangunlah pada malam hari, mintalah kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang mengaku masalahnya berat, belum pernah ia adukan untuk bangun malam hari mengadu kepada Allah, sebenarnya belumlah benar-benar berat masalahnya karena tak pernah dikadukannya pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 4 amal yang diperintahkan Nabi. Afsus salam, tebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, beri makan, berbagilah. Wasilul arham, sambungkan silaturahim. Yang keempat, salatlah kalian pada malam hari di saat manusia lain tidur. Kalau 4 amal ini kita amalkan, insyaallah apa yang dijanjikan Rasulullah SAW akan kita dapatkan bersama-sama. Udkhulul jannah bisalam, masuklah kalian ke dalam surga itu dengan penuh kedamaian. Tafakkaru ya ulil absar la'allakum tuflihun.